Om Swastiastu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini, Minggu 23 Agustus 2020, kami kelompok 3 kelas 12 IPA 1 akan mempresentasikan tentang makalah yang telah kami buat yang berjudul Krisis Masyarakat Terkait Menjaga Kebersihan Lingkungan. Saya Aryani sebagai moderator. Saya Antas Sugiarta sebagai pembawa materi. Saya Ayu Sofiani sebagai pembawa materi. Saya Suwartini sebagai pembawa materi. Saya Bimena sebagai pembawa materi. Saya Sweta Hayu sebagai pembawa materi. Saya Sugiartini sebagai penggugat dan pembawa materi. Saya Irwan Putra sebagai pembawa materi. Dalam presentasi kami ini terdapat 3 poin utama. Yang pertama yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Poin kedua yaitu pembahasan yang berisi terkait dengan yang pertama, krisis kesadaran masyarakat mengenai perilaku membuang sampah sembarangan. Yang kedua, dampak yang timbul akibat perilaku membuang sampah sembarangan. Dan yang ketiga, yaitu cara menanggulangi perilaku tersebut. Poin yang ketiga yaitu penutup yang berisi simpulan dan saran. Kita langsung saja mulai presentasi, mulai dari teman saya Oka Sugiarta yang akan menjelaskan mengenai bab 1 pendahuluan berisi latar belakang. Baik, di sini saya Antas Sugiarta, saya akan menjelaskan latar belakang makalah yang kami buat. Sampah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008, sampah merupakan sisa hasil kegiatan sehari-hari manusia dan proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2010, sampah merupakan sisa hasil kegiatan sehari-hari manusia dan proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga. Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang sampah plastik terbesar yang ada di dunia. Menurut data Asosiasi Industri Plastik Indonesia dan Badan Plastik menunjukkan sampah plastik yang ada di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahunnya. Faktor yang menyebabkan masalah ini yaitu misalnya kita ambil dari lingkungan terdekat yang ada di sekitar kita, yaitu yang pertama pasar Singamanawa yang ada di Kintamani dan hutan pinus yang ada di Kintamani. Di mana di pasar Singamanawa Kintamani masih ada penjual dan pembeli yang belum memperhatikan keadaan sampah di lingkungan sekitarnya, dan di mana di hutan pinus Kintamani masih ada saja masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Nah, dari kasus ini kami dari kelompok 3 berinisiatif untuk mengangkat materi ini sebagai tugas PPKN kami yang bertemakan hasil pengingkaran kewajiban sebagai warga negara di wilayah Kintamani. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya Oka Sugiarta, bahwa di daerah kawasan Kintamani, utamanya di pasar Singamanawa Kintamani dan hutan-hutan di kawasan Kintamani, terdapat banyak sampah yang berserakan dan itu timbul akibat perilaku manusia, di mana banyak kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah itu ada di daerah Kintamani. Ini merupakan salah satu gambar yang ada di hutan kawasan Kintamani. Nah, dan ini yang kedua yaitu gambar sampah yang ada di kawasan pasar Singamanawa Kintamani. Dari sini diketahui bahwa adanya kurangnya kesadaran masyarakat di daerah Kintamani. Padahal apabila kita membuang sampah sembarangan seperti ini akan menimbulkan dampak-dampak yang sangat merugikan bagi kita. Yang pertama, utamanya yaitu timbulnya penyakit seperti demam dan diare. Dan itu juga pemandangan terlihat kumuh dan itu merusak pemandangan dan hingga itu bisa merusak ekosistem di darat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Ayu Sofiani mengenai rumusan masalah dan tujuan. Baik, saya Ayu Sofiani. Di sini saya akan membahas tentang rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah dari makalah yang kami buat yaitu yang pertama, apa penyebab dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua yaitu apa dampak dari masalah membuang sampah sembarangan. Yang ketiga yaitu bagaimana cara kita untuk menangani dan menanggulangi
masalah membuang sampah sembarangan. Nah, saya mendapat tujuan 3, yaitu yang pertama untuk mengetahui penyebab kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua yaitu untuk mengetahui dampak yang dapat ditimbulkan dari membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, untuk mengetahui cara-cara menanggulangi atau mengatasi masalah membuang sampah sembarangan. Sekian dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Sofie, saya akan melanjutkan pemaparan materinya. Dari rumusan masalah yang kami dapat, berikut ini pembahasannya. Menurut WHO, definisi sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, atau tidak disenangi, dan sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia, serta tidak terjadi secara sendirinya. Menurut Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah, sampah adalah kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Permasalahan sampah merupakan hal yang krusial. Bahkan sampah dapat dikatakan sebagai masalah kulturasi karena dampaknya dapat terkena di berbagai sisi kehidupan. Menurut Ibrahim, berdasarkan sifatnya, sampah dibedakan menjadi 2. Yang pertama, sampah organik, yaitu sampah yang mudah terurai. Contohnya, sampah sayuran. Yang kedua yaitu sampah anorganik, yaitu sampah yang sulit terurai. Contohnya, sampah plastik. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Hal ini terjadi karena masyarakat masih banyak membuang sampah sembarangan. Contohnya sampah plastik dan sisa hasil aktivitas rumah tangga. Hal itu dapat mengganggu dan mencemari lingkungan dan bahkan dapat menimbulkan bau yang tidak sedap. Sikap itu timbul karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan pemerintah. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 12 Ayat 1 yang berbunyi, setiap orang dalam pengolahan sampah harus berwawasan lingkungan. Berwawasan lingkungan artinya tidak mencemari, tidak mengganggu, dan merusak lingkungan. Tapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan tidak berwawasan lingkungan. Selain itu juga kurangnya kesadaran masyarakat juga dipengaruhi oleh ketidaktegasan aparat pemerintah dalam menindaklanjuti pembuangan sampah. Selain itu juga masih banyak fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah yang tidak memadai, sehingga banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Salah satu contohnya yaitu di Pasar Singamadawa Kintamani dan di hutan-hutan yang ada di Kintamani masih banyak sampah anorganik yang berserakan. Sekian presentasi dari saya. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Dalam melanjutkan presentasi tentang dampak dari membuang sampah sembarangan. Membuang sampah merupakan masalah besar yang ada di dunia. Banyak negara-negara maju maupun negara-negara berkembang. Yang kedua yaitu menimbulkan tanah longsor dan banjir. Tanah longsor dan banjir tidak hanya disebabkan oleh catur alam, namun juga dari membuang sampah sembarangan. Hal ini terjadi karena sampah tersebut masuk ke dalam selokan, sungai maupun hutan. Contohnya pada selokan, sampah tersebut masuk ke dalam selokan sehingga menyebabkan air dalam selokan meluap sehingga terjadinya banjir. Yang kedua terjadinya tanah longsor karena sampah plastik yang tertimbun di dalam tanah akan menyebabkan rusaknya struktur tanah, sehingga lama kelamaan ketika hujan deras datang, tanah tersebut menjadi labil dan akhirnya pun longsor.
seperti di Kintamani, saya lihat di salah satu jalan di Kintamani, akibat dari pembuangan sampah yang liar dan terjadilah tanah longsor yang menyebabkan hampir putusnya jalan di jalan di Kintamani. Yang ketiga yaitu yang keempat yaitu menimbulkan pencemaran memiliki kendala dengan sampah, terutama di Indonesia. Indonesia menghasilkan kurang lebih puluhan ton sampah setiap tahunnya, yang dimana sampah tersebut dihasilkan karena masyarakat sering membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan ini diakibatkan dari masyarakat yang berpikiran bahwa membuang sampah sembarangan itu adalah hal yang biasa, sehingga banyak sekali terdapat pembuangan sampah liar yang ada di Indonesia, terutama khususnya di Kintamani. Di Kintamani banyak terjadi pembuangan sampah liar, terutama yang ada di hutan pinus dan di kawasan pasar. Berikut adalah dampak-dampak yang disebabkan dari pembuangan sampah sembarangan. Yang pertama yaitu menyebabkan berbagai macam penyakit. Penyakit ini khususnya pada diri manusia. Yang pertama itu menyebabkan perubahan emosi. Hal ini disebabkan karena manusia melihat sampah yang berserakan, sehingga membuat meningkatkan emosi seseorang. Yang kedua, menyebabkan rusaknya ekosistem darat maupun laut. Dari pembuangan sampah sembarangan akan menyebabkan rusaknya ekosistem darat dan laut. Hal ini terjadi karena tumpukan sampah plastik akan menyebabkan menyempitnya lahan subur, yang akan menyebabkan rusaknya struktur tanah dan makhluk hidup akan kesulitan melakukan aktivitasnya. Lama-kelamaan akan kesulitan melakukan aktivitasnya. Dan juga rusaknya ekosistem laut akan menyebabkan berbagai macam kendala, yaitu seperti rusaknya terumbu karang yang akan menyebabkan meningkatnya pemanasan global dan mengancam kesehatan makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu cara menanggulangi masalah membuang sampah sembarangan. Dari uraian yang dipaparkan oleh teman saya, maka cara menanggulanginya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 22 mengenai pengelompokan ataupun pemilahan sampah, maka diharapkan masyarakat dapat menerapkan isi dari undang-undang tersebut, yaitu masyarakat bisa mengelompokkan atau memilah sampah sesuai dengan jenis dan sifatnya. Yang kedua, menyebabkan penyakit pada jaringan. Hal ini terjadi karena sampah yang tak sengaja sampah yang berisi bakteri maupun virus yang terkontaminasi dengan manusia. Yang ketiga yaitu menyebabkan penyakit-penyakit berupa diare, tipes, flu dan yang lainnya, yang disebabkan dari tumpukan sampah yang tercium dan masuk ke dalam organ-organ manusia. Yang kedua yaitu menimbulkan pemandangan yang kurang baik. Sampah yang berserakan akan menyebabkan lingkungan kumuh dan kotor. Hal ini dapat merusak daya tarik tempat tersebut, khususnya di Kintamani, karena Kintamani merupakan daerah pariwisata, jadi akan menurunnya tingkat daya tarik wisatawan ke wilayah Kintamani. Dan juga bila banyak sampah yang berserakan di pasar maupun di sepanjang jalan di Kintamani, itu akan menyebabkan banyak sekali pandangan buruk dari wisatawan yang berkunjung ke kawasan Kintamani. Yang kedua yaitu menimbulkan tanah longsor dan banjir. Tanah longsor dan banjir tidak hanya
disebabkan oleh catur alam. Namun 29 mengenai pelanggaran tidak bolehnya membuang sampah tidak pada tempatnya. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesadaran kepada generasi muda untuk memupuk rasa malu jika membuang sampah sembarangan. Yang keempat yaitu mensosialisasikan bagaimana cara mengolah sampah tersebut supaya bisa memiliki nilai ekonomi. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkannya. Yang nomor 5 yaitu tidak hanya pemerintah yang berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan, akan tetapi masyarakat juga dituntut dalam hal ini. Sebagai contoh, masyarakat dapat memberikan sanksi sosial kepada seseorang yang melakukan pelanggaran dengan membuang sampah secara sembarangan. Yang keenam, khusus di daerah Kintamani, cara menanggulanginya yaitu dengan memperlakukan aturan yang lebih ketat dan juga seharusnya pemerintah menyediakan fasilitas-fasilitas yang lebih layak serta dalam jumlah yang lebih banyak dalam pengelolaan sampah. Selain itu, seperti yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Bali untuk selalu melakukan kegiatan bersih-bersih di lingkungan sekitar terutama dalam menanggulangi sampah anorganik. Yang ketujuh, untuk meminimalisir penggunaan sampah plastik karena sudah diketahui bahwa sampah anorganik merupakan sampah yang sangat sulit untuk terurai. Yang kedelapan, untuk mengatasi membuang sampah di hutan, maka perlu adanya papan larangan yang berisikan denda atau sanksi yang didapat apabila seorang melakukan pelanggaran. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan memberikan banyak dampak negatif. Pengingkaran kewajiban sebagai warga negara dengan melakukan pembuangan sampah secara sembarangan merupakan hal yang sangat tidak terpuji. Sebagai warga negara Indonesia yang dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum merupakan suatu negara yang melakukan tindakan atau perbuatan berdasarkan aturan atau hukum yang berlaku. Dengan membuang sampah secara sembarangan, kita sebagai warga negara telah melakukan pengingkaran kewajiban warga negara dan melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Sebagai warga negara, hendaklah kita memaknai kewajiban warga negara sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan seorang warga negara berdasarkan aturan atau perundang-undangan yang berlaku. Dengan pengingkaran kewajiban warga negara, seseorang dapat mendapatkan pelanggaran hak warga negara. Dapat diartikan bahwa apabila seseorang melanggar kewajiban sebagai warga negara dengan membuang sampah secara sembarangan, maka hak seseorang untuk mendapatkan atau menjalankan hidup di lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman tidak akan didapat. Dan apabila hal ini tetap dilakukan, maka seseorang dapat didendai ataupun diberikan sanksi atas pelanggaran yang telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kesimpulan yang kami dapat dari makalah yang kami buat yaitu penyebab utama banyaknya sampah di kawasan Kintamani adalah ketidaksadaran masyarakat atas kebersihan lingkungan. Yang kedua, dampak dari ketidaksadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan memberi banyak dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Saran dari kelompok kami yaitu yang pertama, memberikan edukasi sejak dini kepada masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan. Yang kedua, sebaiknya Kepala Dinas Kebersihan di Desa Kintamani memberikan penyuluhan tentang bagaimana pengelolaan sampah yang benar. Yang ketiga, sebaiknya Kepala Dinas Kebersihan di masing-masing desa menyiapkan bak sampah sementara dan tanda larangan membuang sampah sembarangan di tempat-tempat membuang sampah liar. Yang keempat, memberikan sanksi kepada pelanggar hukum. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami minta maaf apabila ada kesalahan kata yang telah kami perbuat dari presentasi kami tadi, dan kami tutup dengan Paramo Santi. Oh, Santi, 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 oh.